Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini pada tanggal 26 Juni 2024 dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Perikopnya, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini adalah bagian dari proses perjalanan Elisa ketika dia telah berpisah dengan Elia. Kalau kita lihat sebelum sampai dalam perikop ini, bagaimana Elisa mengikuti Elia, dan pada saat Elia ingin memisahkan diri dengan Elisa, tapi Elisa tidak mau memisahkan diri dan dia terus mengikuti Elia sampai pada satu kesempatan dia menginginkan roh yang ada di Elia itu juga ada di dalam dirinya, dan itu yang terjadi. Sebelum itu Elisa tidak berbuat apa-apa, tapi setelah dia menerima roh itu, dia juga melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru pada murid, bahwa apa yang aku lakukan ini kamu juga bisa melakukannya, bahkan lebih dari itu, jikalau engkau percaya. Nah, ini yang seringkali kita kurang menyadari, khususnya GBKP, bahwa roh yang diberikan Tuhan itu tidak sekedar roh kehidupan, tapi ada kuasa yang besar. Nah, makanya jangan heran kita gitu, ketika orang-orang atau gereja-gereja yang lain katakan roh di GBKP tidak ada, nggak usah sakit hati. Oleh karena Alkitab ini juga bicara, roh yang ada di dalam diri kita itu bukan roh sekedar roh hidup saja, tapi ada kuasa di sana. Dan inilah yang sebetulnya menjadi perayaan kalau Kristen, khususnya GBKP. Gelah ulah kari kita, roh itu udah ada, roh itu udah ada. Mesti kita nyatakan, mesti kita merasakan, mesti kita melihat. Kalau enggak, jangan-jangan kita percaya hanya sekedar percaya, tapi sebetulnya tidak percaya. Ya, sebetulnya tidak percaya. Oleh karena roh yang diberikan Tuhan itu bukan sekedar roh saja, tapi ada kuasa, roh yang punya kuasa. Roh Tuhan itu roh yang berkuasa. Nah, kita lihat dalam perikop ini ketika setelah Elisa berpisah dengan Elia, dia kembali ke kota Yeriko. Itu kota yang terakhir dikunjunginya sebelum dia pergi ke tepi sungai Yordan. Dan dia didatangi oleh orang-orang yang ada di kota itu. Dan ada satu kondisi di mana airnya dan yang tidak bersih gitu ya. Airnya tidak baik dan sering terjadi keguguran. Nah, ini persoalan. Ini masalah. Dan mungkin banyak pada saat ini pun kita juga banyak mengalami persoalan-persoalan.
banyak hal yang sering menyelimuti dalam kehidupan kita, khususnya di Sumatera Utara, yang saat ini gawat narkoba, yang nggak juga habis-habisnya, mungkin penyakit masyarakat, dan mungkin anggota gereja kita banyak yang sakit, menderita penyakit. Kita butuh sebetulnya pertolongan, kita butuh mujizat, kita butuh kuasa Tuhan terjadi. Bukankah ini sesuatu perenungan bagi kita? Mungkin perlu kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Di manakah kuasa Tuhan itu? Kenapa aku tidak bisa untuk melakukan sebagaimana Elisa lakukan? Apakah Elisa itu orang yang lain atau makhluk aneh? Manusia biasa juga. Tapi ketika dia mau dipakai Tuhan, Roh Allah bekerja dan kuasa Tuhan terjadi. Apa yang dikatakannya, ya itulah yang terjadi. Sehingga dalam perjanjian baru doa orang benar, besar kuasanya. Tapi itu bukan sekedar kuasa saja, tapi ada mujizat terjadi. Dan sekarang ini pun ya cukup banyak sebetulnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam menyatakan mujizat. Dicatat dalam internet itu Simon Andi salah satu di antara 7 hamba Tuhan yang dipakai untuk menyatakan mujizatnya, dan sebetulnya masih banyak lagi ya kalau dilihat dalam internet maupun peristiwa-peristiwa sehari-hari. Apakah mereka sesuatu yang aneh gitu ya? Tidak. Tapi mungkin mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, hari ini kita diminta untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melakukan firman Tuhan, agar Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, tidak hanya sekedar roh yang hidup, tapi roh yang punya kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mungkin membutuhkan pertolongan. Mungkin banyak orang yang saat ini menderita sakit penyakit. Mungkin saat ini banyak orang menderita dengan berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi, anak yang tidak mau mengerti, mungkin masalah pendidikan, masalah pekerjaan yang tidak menentu, mungkin masalah jodoh yang belum kelihatan, padahal usia sudah cukup dewasa. Marilah kita yang percaya untuk bisa dipakai Tuhan, untuk memberikan solusi jalan keluar, sebagaimana Elisa lakukan bagi penduduk kota Jericho. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.